Halo, siapa yang memanggil sopir pengganti? Itu aku. Sun Yingying. Xu Xiao, kamu adalah siswa sains terbaik di sekolah kita saat itu. Mengapa kamu akhirnya bekerja sebagai sopir pengganti? Ratu kecantikan sekolah saat itu telah jatuh ke keadaan ini, ketua kelas. Bagaimana menurutmu? Apa salahnya menjadi sopir yang ditunjuk? Kau meremehkan sopir yang ditunjuk. Suami yang ditemukan Xu Xiao, dia adalah montir mobil. Mereka berdua suami istri. Yang satu memperbaiki mobil, yang satu mengemudikan mobil. Bukankah itu pasangan yang sempurna? Bukankah begitu? Xu Xiao, suamimu adalah seorang montir mobil. Seorang montir mobil. Xu Xiao. Saat itu, begitu banyak anak laki-laki di sekolah mengejarmu. Aku tidak pernah menyangka, kamu akhirnya memilih seorang montir. Kalau kau tanya aku, jika mobil seseorang mogok, semua orang harus meminta suaminya untuk memperbaikinya. Kita juga bisa dianggap, secara tidak langsung, membantu seorang teman setelah lama. Benar. Ya tentu saja. Xu Xiao. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan ketua kelas kita? Meskipun dia hanya seorang karyawan rendahan, setidaknya itu adalah pekerjaan yang sah. Bahkan jika itu tidak hebat, itu lebih baik daripada montir mobil rusakan. Cepat diam. Orang bilang, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Lihatlah Lu Cheng, dia sekarang adalah direktur grup Lu. Bahkan jika kamu memohon padanya, dia tidak akan memperhatikanmu lagi. Yingying masih memiliki selera yang bagus dengan mengikuti Lu Cheng. Paruh kedua hidupnya bebas khawatir sandang pangan, dan dia tidak perlu khawatir tentang kekayaan dan kemuliaan. Jika Anda tidak membutuhkan saya sekarang, saya pergi. Siapa bilang aku tidak membutuhkanmu? Kau mengambil uangku, dan kau ingin pergi tanpa bekerja. Xu Xiao, apakah ini sikap kerjamu? Tapi Anda tidak sekarang. Aku dengan baik hati memberimu 200, agar kau bisa menghadiri reuni kelas. Tidak apa-apa jika kau tidak menghargainya. Tetapi kau malah ingin berhenti dan pergi. Anda... Bagaimana kalau begini, Xu Xiao? Kita adalah teman sekelas lama. Dan kita sudah lama tidak berkumpul bersama. Bagaimana kalau begini? Jangan jadi perusak suasana. Minumlah segelas anggur ini. Saya masih harus menyetir. Saya tidak bisa minum alkohol. Tidak masalah. Bahkan jika kau tidak menyetir untukku, aku akan tetap memberimu ulasan yang baik. Yingying kita benar-benar cantik dan baik hati. Saya alergi terhadap alkohol. Saya tidak bisa meminumnya. Apakah kau tidak bisa minum? Atau kau tidak mau minum? Jika kamu tidak minum, kamu tidak menghormati Yingying, dan juga tidak menghormati kami. Itu benar, kamu harus meminumnya. Masalahnya adalah, bagaimana kalau saya minum ini untuk Xu Xiao saja? Tidak mungkin. Segelas alkohol ini, Xu Xiao harus meminumnya sendiri. Ketua kelas, lihat hidangannya bahkan belum disajikan. Mengapa kamu tidak pergi mendesak mereka? Tapi, aku akan pergi bersamamu. Tidak. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Berikan padaku minum. Lepaskan. Kau. Direktur restoran. Permisi. Apakah Anda istri ketua Lu? Ketua Lu? Nyonya. Suami saya memang. Suaminya hanyalah montir mobil yang payah. Bagaimana mungkin dia adalah ketua Lu yang kau bicarakan? Aku adalah istri direktur Lu. Dari grup Lu. Botol alkohol di tanganmu ini seharusnya untukku kan? Lihatlah pakaiannya. Dia mungkin istri ketua Lu. Nyonya, ini adalah anggur yang disiapkan ketua Lu untuk Anda. Hidangan-hidangan ini juga disiapkan sesuai dengan selera Anda. Semoga Anda, teman sekelasmu menikmati hidangan. Ini benar-benar anggur yang dimaksudkan untukku. Anggur ini adalah whisky Macallan 64. Bernilai $490.000 as. Yingying, Lu tua terlalu baik padamu.
Jika Anda membutuhkan hal lain, berikan saja perintah. Kau boleh pergi sekarang. Anggur ini, aku hanya pernah melihatnya di TV. Suamiku, kau bersedia memesan anggur semahal ini untukku. Kau terlalu baik padaku. Selama kamu menyukainya. Pria seperti Lu Cheng, yang kaya dan rela menghabiskan uang untuk istrinya, benar-benar mustahil ditemukan bahkan dengan lentera. Hei, ada apa kau hanya bisa iri sekarang? Tidak seperti orang tertentu, yang tanpa malu mengklaim hal-hal yang jelas bukan milik mereka. Bergegas mengklaimnya tanpa rasa malu, dan bahkan tidak merasa malu. Ayo, mari kita semua minum bersama. Jika kau tidak minum tidak apa-apa, tuangkan anggurnya. Setidaknya kau bisa melakukan itu kan? Saya di sini untuk bekerja, bukan untuk menuangkan anggur untuk Anda. Kau, saya pergi sekarang. Berhenti di situ. Lepaskan. Ketua Lu, apakah Anda baik-baik saja? Ada yang salah. Dia dalam bahaya. Anda memukul saya. Ketua Lu, apakah Anda baik-baik saja? Ketika kita sampai di hotel nanti, kita akan berpisah. Kita harus menemukan Zhu Xiao. Ya, Zhu Xiao, tunggu aku. Sejak SMA, kau menentangku di mana-mana. Apapun yang kami lakukan kau selalu lebih unggul dariku. Hari ini di reuni kelas, kau bahkan tidak mau minum sedikit anggur. Apakah aku memberimu terlalu banyak muka? Dan kau masih berpura-pura menjadi gadis lugu di sini. Kau berpura-pura menjadi apa? Chu Zhou selalu suka menggunakan trik-trik ini untuk memikat pria. Ketua kelas Wang tidak ada di sini. Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Bukankah Lu Cheng masih di sini? Lu Cheng, apakah kau masih memiliki perasaan yang tersisa untuknya? Ingin membelanya? tidak. Aku pasti mendukungmu. Mengenai wanita ini, aku sudah lama tidak suka melihatnya. Baiklah, karena memang begitu adanya. Kalau begitu bantu aku menghadapinya. Bantu aku melampiaskan kekesalanku dengan benar. Aku. Tampar dia sampai mati untukku. Sialan, aku akan membuat mereka yang menindas Zhu Xiao membayar harganya. Pergi. Di mana suami montir mobilmu itu? Cepat suruh dia datang menyelamatkanmu. Benar. Mungkin. Begitu dia tiba di pintu masuk hotel, dia sudah diusir oleh staf layanan. Berhenti sekarang juga. Siapa ini? Lepaskan. Zhu Xiao. Setelan pesanan yang dia kenakan pasti bernilai mahal. Dan dia sangat tampan. Mungkinkah dia benar-benar? Jangan takut aku di sini. Zhu Xiao. Kamu mengalami reaksi alergi, ayo pergi. Dasar montir mobil payah. Meskipun begitu pakaianmu cukup pantas sih. Katakan padaku, dari mana kau mencuri pakaian itu? Enyahlah. Dia adalah suami montir mobil Chu Xiao, tapi dia tidak terlihat seperti itu. Dia hanya membesar-besarkan diri agar terlihat penting. Beraninya kau orang rendahan bau mengutukku. Aku akan menamparmu sampai mati. Xiaolin. Montir mobil itu. Orang ini sebenarnya adalah ketua dari grup Lu kita. Ketua Lu adalah satu-satunya pewaris grup Lu. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia ketua Lu?
Kau bicara omong kosong. Lu Chen, bukankah kau dan ketua Lu adalah saudara yang baik? Apakah dia ketua Lu? Aku ingat ketua Lu sedang bertamu Clean di lantai atas. Seharusnya belum turun. Kalau begitu, mengapa kau tidak menelponnya saja dan bertanya? Aku. Lu Chen, jangan-jangan kau sama sekali tidak akrab dengan ketua Lu ya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Liu Ningning, apa maksud omong kosong ini? Kalau begitu, kenapa tidak telepon saja? Ketua Lu baru saja mengirimiku pesan. Katanya dia di lantai atas sedang bahas bisnis dan belum turun sama sekali. Kapan aku pernah mengirimimu pesan? Aku sedang membicarakan tukang reparasi mobil itu. Ada batasnya untuk membualkan. Ketua Lu dari grup Lo, bukan seseorang yang bisa kamu coba tipu begitu saja. Percaya atau tidak, aku akan meminta ketua Lu mengirimmu ke penjara. Oke, kalau begitu kenapa tidak menelponnya sekarang? Gawat, melihatnya seperti ini. Mungkinkah dia benar-benar mengenal ketua Lu? Bagaimana mungkin? Kamu tidak akan berani. Siapa yang mengatakan itu? Aku akan meneleponnya sekarang juga. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Kau berhenti di situ sekarang juga. Apa yang kau perankan barusan cukup meyakinkan. Aku hampir saja tertipu oleh trikmu. Lepaskan. Aku sama sekali tidak akan. Hari ini aku akan membuatmu dan orang ini membayar harganya. Keluar dari sini. Dasar pengemis bau. Kau benar-benar berani mendorongku. Lu Chen, cepat pukul dia sampai mati untukku. Cepat, pukul dia sampai mati. Masuk sekarang. Apel, kamu masih ingin memanggil ketua Lu kemari? Apakah kamu kecanduan berakting? Aku. Direktur. Kenapa bisa? Ketua Lu. Lu ketua Lu. Biar ku jelaskan padamu, dia hanyalah tukang reparasi mobil rusak. Bagaimana mungkin dia ketua Lu? Pria ini adalah ketua Lu. Bukankah Anda istri ketua Lu? Bagaimana mungkin Anda tidak mengenalinya? Apa? Yang ada di pelukan ketua Lu adalah istri ketua Lu. Maafkan saya ketua Lu. Saya salah mengenali orang. Jiti Chuzhou adalah istri ketua Lu yang asli. Siapa sangka? Xiaolin, aku serahkan ini padamu. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Saya tahu. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Kami salah. Kami salah. Tidak apa-apa. Zhao Xiao tidak apa-apa. Bangun Zhu Xiao. Dokter. Cepat selamatkan dia. Ketua Lu. Ketua Lu. Ketua Lu. Hei ketua Lu. Anda juga alergi terhadap alkohol. Biarkan saya melakukan pemeriksaan untuk Anda juga. Ketua Lu. Ketua Lu. 2 jam kemudian. Zhu Xiao, kamu sudah bangun. Pria tampan. Aku mencintaimu, pria tampan. Zhu Xiao. Apa yang terjadi di sini? Nona Zhu belum pulih dari euforia mahjongnya. Jadi, Pria tampan. Beri aku ciuman. Hentikan. Zhu Xiao, lihat siapa aku. Itu pria tampan. Beri aku ciuman. Berhenti main-main. Zhu Xiao, cobalah untuk sadar. Jangan. Sekarang juga saatnya untuk memberitahu Zhu Xiao identitas asliku. Ayah saya masih terbaring di ranjang rumah sakit. Itu semua karena tuan muda dari grup Lo. Mungkin apa yang terjadi saat itu memiliki cerita tersembunyi lainnya. Saya menyelidiki. Tidak mengejutkan. Tidak ada cerita tersembunyi. Cuyo, lalu kamu. Saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Huai Jin, Hai, Anda di sini. Zhu Xiao. Bagaimana pemulihanmu berjalan? Saya sudah pulih sepenuhnya sekarang. Dokter bilang, saya bisa keluar besok. Benarkah begitu? Biar saya perkenalkan. Seluruh sahabat terbaik Zhu Xiao. Ini Shunzu, teman masa kecilku. Ini Lu Huai Jin. Halo, Halo. Benar. Bagaimana masalahnya diselesaikan? itu. Direktur lobi pergi ke sana.
Dia menyelesaikannya. Direktur lobi. Kalian berdua saling kenal? Aku memperbaiki mobilnya beberapa kali. Kami menjadi akrab seiring waktu. Jadi begitu. Aku baru saja mendengarmu berkata, ayahmu dan ketua lu dari grup lu memiliki kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Apa yang terjadi? Pabrik ayahku saat itu memasok produk ke industri hilir dari grup lo sebelum tuan muda lo resmi menjabat. Semuanya baik-baik saja, tapi begitu dia menjabat, semua pesanan yang sudah dikonfirmasi dan suku cadang yang sudah diperiksa, semuanya dibatalkan hanya karena satu kata darinya. Ayahku marah besar dan pergi menghadapinya. Hasilnya adalah, dia menyuruh orang memukuli ayahku hingga cacat, mengubahnya menjadi kondisi vegetatif. Mengapa aku tidak ingat hal seperti itu terjadi? Ketua Lu. Ketua Lu. Ketua lu memanggilku untuk memperbaiki mobil kan? Ya. Tuan Lu, apakah Anda punya waktu sekarang? Ketua Lu. Yang dari grup lo? Tidak. Dari perusahaan lain. Apakah ini sangat mendesak? Hui Jin, kamu harus cepat pergi. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Tapi kau, Aku baik-baik saja, cepatlah pergi. kalau begitu aku akan pergi dulu. Jangan khawatir, aku akan datang menemuimu nanti. Terima kasih sudah menjaga Zhu Xiao. Itu yang seharusnya kulakukan. Ketua Lu, situasi apa itu barusan? Apakah ada pabrik yang mengalami insiden sebelum aku menjabat? Sejauh yang saya tahu, memang sepertinya ada sebuah pabrik. Karena masalah produk yang berselisih dengan perusahaan. Ketua Lu, ini terkait dengan Nona Zhu. Selidiki masalah ini secara menyeluruh. Kau harus cepat. Ya, Sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh, kau harus menyembunyikan identitasku. Hapus semua informasi asliku. ya. Apa? Kami benar-benar ditipu oleh mereka. Sakit sekali. Aku meminta seseorang untuk menanyakannya. Pacar Zhu Xiao hanyalah seorang montir mobil. Kita semua dipermainkan olehnya. Sialan, dasar orang rendahan bau itu, beraninya dia macam-macam denganku. Aku punya ide bagus. Aku jamin itu akan membuat hidup mereka seperti di neraka. Pelan-pelan sakit sekali. Ide apa? Kita akan melanjutkan seperti ini. Baiklah. Aku akan pergi sekarang juga. Rumah ini, meskipun agak kecil, tolong bersabarlah untuk saat ini. Tunggu beberapa hari, setelah aku menerima gaji, kita akan pindah ke yang lain, rumah yang lebih besar. Ini masih kecil. Ini sudah sangat besar. Kalau begitu bagaimana kalau kita membelinya nanti? Oke, waktunya tepat, aku sudah pulih sekarang. Mulai sekarang, aku juga akan mengambil lebih banyak pesanan untuk mencari uang bagi keluarga kita. Zhu Xiao, sudah waktunya aku memberitahumu beberapa hal. Seserius itu. Ini semua tabungan pribadiku. Mulai sekarang, aku mentransfernya kepada nyonya rumah ini. Nona Zhu Xiao. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Serahkan padaku Xie Xiao. Jangan khawatir. Beli apapun yang kau mau. Tidak ada kata sandi. Gesek saja dengan bebas. Benarkah? Hui Jin, kamu terlalu baik padaku. Aku sangat-sangat bahagia. Selain itu, aku juga menyiapkan hadiah kecil untukmu. Satu dua aku membukanya. Hadiah-hadiah sekecil ini. Kamu membeli semua ini. Apakah kau menyukainya? Ini pasti menghabiskan banyak uang kan? Itu tidak mahal. Selama kau menyukainya itu saja yang penting. Kau bekerja sebagai pengemudi yang ditunjuk. Apakah itu karena keluargamu? Saat aku kuliah, sesuatu terjadi di pabrik ayahku. Selama bertahun-tahun, dia lumpuh dan terbaring di tempat tidur. Ibuku tidak pernah bekerja. Satu-satunya pencari nafkah di seluruh keluarga kami, hanyalah aku. Untuk mendapatkan uang cepat, aku melepaskan tawaran dari Cheng Chai dan bekerja sebagai sopir pengganti. Aku melakukan itu selama 4 tahun. Cheng Chai. Bukankah itu anak perusahaan grup lo? Benar sekali, aku sangat menyukai Cheng Chai. Tapi untuk seseorang sepertiku, yang tidak punya pengalaman kerja, aku ragu mereka akan mempekerjakanku. Zhu Xiao.
Aku pikir kau harus mencobanya. Bisakah aku melakukannya? Tentu saja aku yakin kau pasti bisa. Oke. Kalau begitu aku akan pergi menyerahkan resume sebentar lagi. Huai Jin, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Lu Huai Jin, kenapa kamu berbohong padaku? Mungkinkah? Apakah Zhu Xiao tahu tentang identitasku? Zhu Xiao, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dengarkan aku. Apakah karena aku tidak pernah tahu, sehingga kamu terus berbohong padaku? Zhu Xiao, Lu Huai Jin, aku dengan bodohnya mengira kamu adalah seseorang yang bisa kupercayai. Aku tidak pernah menduga ini. Itu adalah penilaian karakterku yang buruk yang membiarkanmu terus berbohong padaku. masalah ini benar-benar tidak seperti yang kau bayangkan. Bicaralah, siapa wanita itu? Apakah aku harus menjelaskannya sejelas ini? Dari mana tanda ciuman di lehermu itu berasal? Jangan bilang. Itu adalah gigitan serangga. Apakah kau membicarakan yang ini? Apakah ini yang ini? Yang ini? Yang ini? Itu memang gigitan. Apa kamu pikir aku mudah dibodohi? Zhu Xiao, kau menggigit ini. Malam itu kau pergi ke rumah sakit. Obat biusnya belum hilang, tapi kau bersikeras memelukku. Dan kemudian kau. Astaga. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Bagaimana itu mungkin? Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membuktikannya. Bagaimana kamu akan membuktikannya? Buktikan sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya bercanda denganmu. Apakah kau benar-benar semalu ini? Malam itu. Sama sekali tidak seperti ini. Apalagi yang kulakukan? Hari itu, kita melakukan banyak hal. Aku tidak mungkin. Aku mengambil gambar. Lihat, Aku tidak akan melihat. kau terus melakukannya sampai tengah malam. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jadi aku hanya bisa. Cukup hentikan pembicaraan ini. Hentikan pembicaraan ini. Apakah itu tidak sakit? Tidak sakit. Kau tidak merasakan sakit. Apakah itu sakit? Itu sudah diangkat. Itu benar-benar sudah diangkat. Apakah kau tahu mengapa? Itu hanya bisa diangkat jika dua orang saling mencintai. Ya, tidak ada cara lain. Benar-benar jatuh cinta. Ya, Kalau begitu, maksudmu adalah kita berdua sekarang sudah. Zhu Xiao, kalau begitu, apakah aku masih perlu membujukmu malam ini? Hal itu aku. Aku harus pergi memeriksa kamarku sebentar lagi. Aku harus pergi memeriksa kamarku sekarang juga. Kamu bersenang-senanglah. The film was translated and narrated by M Media. Chu Jiao akan datang ke Senkai untuk wawancara besok. Ya, Dasar jalan kecil ini. Dia benar-benar berani bertingkah liar di wilayahku. Dia pasti sudah bosan hidup. ketika saatnya tiba, kamu tangani seperti ini. Lu Chen, kau benar-benar hebat. Aku jamin, hal ini akan membuatnya merasa gembira. Lebih buruk daripada kematian.
Apakah masih sakit? Aku baik-baik saja. Fu Xiao. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu kali ini. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih, Chang Chai kami. Sejak kapan kami mempekerjakan pelacur? Apa? Kakak Wang, kau mungkin belum tahu. Orang yang berdiri tepat di depanmu ini. Justru karena kehidupan pribadinya yang tidak pantas, itulah sebabnya sampai sekarang, tidak ada satupun perusahaan yang berani mempekerjakannya. Sun Yingying, kamu, ada apa? Apakah aku menyentuh titik sensitif? Apakah kau marah karena malu? Manajer Sun, beberapa hal tidak boleh diucapkan sembarangan. Aku tentu saja tidak berbicara sembarangan. Aku punya bukti. Wanita ini terlihat sangat polos. Aku tidak menyangka kehidupan pribadinya begitu tidak pantas. Dia pasti sangat membutuhkan pria. Apakah kau takut sekarang? Sudah terlambat. Hari ini aku akan membuat semua orang melihat warna aslimu dengan jelas. Astaga, kamu bisa memainkannya seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan seperti ini. Foto ini tidak nyata. Lihat. Dia selalu menjadi wanita yang tidak senonoh. Ini keterlaluan. Lu Chang dan kelompoknya memakai namaku untuk mengeksploitasi pekerja. Xiaolin, datang ke kantorku segera. Ketua Lu, Lu Chang dan mereka. sesuatu terjadi pada Nona Su. Apa? Fu Xiao. Apakah kau buta? Apakah kau tahu betapa mahalnya sepatu-sepatuku ini? Kau sekarang, segera saat ini juga, berlutut dan minta maaf padaku. Aku tidak akan. Baik. Jika aku tidak dengan benar membereskanmu hari ini, maka namaku bukan Sun. Hentikan. The film was translated and narrated by Aku kira itu orang lain. Ternyata itu kau si tukang reparasi mobil payah. Apakah kau melakukan ini? Istrimu telah mengkhianatimu ratusan kali. Namun kau masih saja tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah kau seorang suami yang dikhianati? Atau seorang pejuang suami yang dikhianati? Aku tidak. Aku tahu. Xiaolin, serahkan foto-foto itu kepada Departemen Teknis. Ya, Sun Yingying menghina dan menindas rekan kerja, melanggar peraturan perusahaan secara serius. Mohon informasikan kepada Direktur Li bahwa mulai hari ini, kontrak kerja dengan Sun Yingying diakhiri. Dia dilarang di seluruh industri. Aku memberitahumu dasar tukang reparasi mobil payah. Kau benar-benar ketagihan berakting di sini. Dilarang di seluruh industri. Kau harus punya kemampuan untuk itu. Jangan pikir karena kau memperbaiki beberapa mobil untuk ketua lu, kau benar-benar dianggap sebagai orangnya ketua lu. Aku memberitahumu. Orang rendahan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, akan selalu hanya menjadi orang rendahan. Jangan coba mengintimidasiku dengan sesuatu yang sepele seperti itu. bagaimana dia tahu nama belakang ketua kita adalah Li? Mungkinkah dia benar-benar orang penting? Jika dia adalah orang penting, aku Sun Yingying akan mati tertabrak mobil saat melangkah keluar.
Direktur Lee, bangun. Direktur Lee, cepat usir tukang reparasi mobil payah ini. Ketua Lu, mengapa Anda sempat mengunjungi perusahaan kami hari ini? Direktur Lee, apa yang kau lakukan? Dia hanya seorang montir, bagaimana mungkin dia ketua Lu? Cepat usir dia. Sun Yingying, apa kau gila? Ini adalah ketua grup Lo. Ketua Lu, bukan montir mobil yang kau bicarakan. Putra mahkota grup Lo, ketua Lu. Direktur Lee secara pribadi memastikannya. Bagaimana mungkin salah? Sekarang Sun Yingying benar-benar tamat. Grup Lo, Ketua Lu, sudah diselidiki dengan jelas. Semua foto dan video di flash drive ini dihasilkan oleh AI. Nona Zhu tidak bersalah. Direktur Lee, karena insiden ini terjadi di perusahaanmu hari ini. Kami harus memberikan Anda Ketua Lu sebuah tanggapan yang memuaskan. Grup Lo, ketua Lu. Zhu Xiao. Zhu Xiao, dengarkan penjelasanku. Semua orang sudah tahu identitasmu. Hanya aku yang tidak tahu. Lu Huaijin. Tidak. Ketua Lu. Kau mempermainkanku. Apakah itu sangat menyenangkan? Tidak. Zhu Xiao, jangan pergi. Jika ini bisa membuatmu merasa lebih baik, Zhu Xiao, kau bisa melanjutkan. Lanjutkan. Aku takut mengotori tanganku. Zhu Xiao, dengarkan penjelasanku. Apa yang harus kau jelaskan? Aku benar-benar tak tahu soal ayahmu saat itu. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Dengarkan apa yang harus kukatakan padamu. Lalu, mengapa kau tidak? Dia memberitahuku sejak awal tentang identitasmu. Aku Kau takut. Kau takut aku akan tahu kau adalah ketua grup Lo? Dan menempel padamu seperti plester kulit anjing kan? Lu Huaijin. Dalam pikiran kalian orang kaya, apakah orang miskin hanya bergantung pada kekuasaan dan uang? tidak. Antara suami dan istri, hal yang paling penting adalah kejujuran. Kau membohongiku sejak awal. Identitasmu palsu. Pekerjaanmu palsu. Kau. Cintamu yang tak henti-hentinya padaku juga palsu. Zhu Xiao, aku benar-benar mencintaimu. Kau mencintaiku. Kalau begitu kau tidak akan membohongiku. Jangan pergi. Tidak pergi, dan tetap di sini agar kau bisa terus membohongiku. Aku sebenarnya menikahi orang yang mencelakai ayahku dan menyebabkan kelumpuhannya. Aku begitu bodoh hingga aku mempercayai semua yang kau katakan. Aku sungguh jatuh cinta padamu. Tidak. Zhu Xiao, katakan padaku. Di dunia ini, apakah hanya aku yang sebodoh ini? Tidak. Zhu Xiao, jangan seperti ini. Kita berakhir. Zhu Xiao, kamu dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak bermaksud menipumu. Lepaskan. Mama, apa yang terjadi? Zhu Xiao, Sesuatu terjadi pada ayahku. Jangan hentikan aku. aku akan membawamu. Ini buruk Ketua Lu. Beberapa pemegang saham senior di kantor pusat tidak puas dengan keputusan Anda. Sekarang beberapa pemegang saham perusahaan kami telah bersatu mengambil alih grup dan memaksa Anda menyerahkan kekuasaan. Ya Ketua Lu, semua orang menunggu Anda kembali sekarang untuk memimpin keadilan. Mengapa Anda tidak kembali ke perusahaan dulu? Mama, bagaimana ayah? Kau anak durhaka. Jelas aku tidak terluka. Mengapa hatiku masih panik tanpa alasan? Hanya dua orang yang saling mencintai yang bisa mengangkatnya. Ya tidak ada cara lain.
Aku sungguh menikahi orang yang menyebabkan kelumpuhan ayahku. Aku bahkan cukup bodoh hingga aku mempercayai semua yang kau katakan. Yang lebih konyol lagi adalah, aku sungguh jatuh cinta padamu. Mungkinkah itu Zhu Xiao? Kau benar-benar berani menikahi pelaku yang mencelakakan ayahmu. Tidak, bukan begitu. Hui Jin, Zhu Xiao, kau masih berani memanggilnya. Apa kau bosan hidup? Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, aku tidak akan bermarga Xiang. Hui Jin, selamatkan aku. putar balik dan menuju rumah sakit. Tapi bagaimana dengan perusahaan? Kamu tidak mengerti apa yang kukatakan kan? Ya, Kakak, bagaimana kau bisa melakukan ini? Memukul putri kandungmu sendiri. Dia diam-diam menikahi pelaku yang menyebabkan kelumpuhan ayahnya. Apakah aku salah memukulnya? Apa, gadis muda, apakah kau dibutakan oleh lemak babi dan kehilangan akal sehatmu? Kau telah disihir oleh pria itu. Mama, Hui Jin tidak seperti itu. Maukah kau mendengarku menjelaskan? Kau masih berani membelahnya. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Seharusnya aku tidak melahirkanmu sejak awal. Tidak, bukan? Demi seorang pria, kau malah melawan keluargamu sendiri. Anak durhaka, dia harus dimarahi sampai dia sadar. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Berhenti. Zhu Xiao, kamu baik-baik saja. Kau pasti menantu baik Lu Hui Jin kan? Semuanya cepat datang dan lihat, ini adalah ketua grup Lu. Dia tidak hanya mengabaikan nyawa manusia, dia juga menculik putriku. The Orang film was seperti ini harus translated diekspos and dan dicela narrated oleh by semua orang. M-Media. Ketika aku pertama kali mengambil alih grup Lu, memang beberapa orangku tidak jujur. Mereka telah melakukan banyak pekerjaan kotor. Aku tidak mengetahui semua ini. Aku juga bisa mengirimkan semua bukti, memberikannya semua padamu. Tapi, aku tidak mengatakan ini untuk menghindari tanggung jawabku, kompensasi yang kuutang padamu. Aku tidak akan mengurangi satu sen pun. Asalkan, kamu harus memberikan putrimu permintaan maaf. Kalau tidak, Kenapa? Kau mau menangkapku. Kau membunuh orang dan tidak membayar dengan nyawamu. Kau menikahi pembunuh ayahmu. Kalau begitu, aku harus menelepon polisi dan memasukkan kalian semua ke penjara. Mama, kata-katamu sudah keterlaluan. Kau benar-benar memarahiku. Aku akan memukulmu sampai mati. karena kamu tidak mau menyelesaikan ini secara damai. Kalau begitu mari kita tempuh jalur hukum. Xiaolin. Ketika Zhu Xiao berusia 10 tahun, kamu ingin menjual Zhu Xiao kepada pedagang anak untuk melunasi utang judi. Itu kamu kan? Bagaimana kau tahu? Ketika Zhu Xiao berusia 17 tahun, kamu memaksa Zhu Xiao menikahi orang cacat di desa untuk mendapatkan uang mahar. Itu kamu kan? Kau, Selama belasan tahun ini, kamu yang memukul, memarahi dan menyiksa Zhu Xiao. Itu kamu kan? Setiap insiden ini sudah cukup bagimu untuk menikmati sisa hidupmu di penjara. tidak mungkin. Xiaolin. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi. Gadis ini tidak beruntung memiliki ibu seperti itu, tapi untungnya dia menikahi pria yang baik. Zhu Xiao. Kamu tidak keberatan jika aku membawa ibumu? Terima kasih, Apa? Lu Huijin. Sebelum aku bertemu denganmu, aku pikir aku akan menjalani hidup yang kacau dan mengakhiri hidupku seperti itu, diperas habis-habisan oleh keluargaku, dipukuli dan dimarahi oleh ibuku sendiri. Seluruh hidupku akan berlalu seperti itu. Setelah bertemu denganmu, aku tidak pernah berpikir hidup bisa dijalani dengan begitu bahagia dan menarik. Lu Huijin, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku takut aku sudah. Zhu Xiao, jangan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku. Pasti ada alasanmu. Tapi aku benar-benar tidak suka kau membohongiku. Zhu Xiao, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Aku bersumpah, aku tidak akan melakukannya lagi. Jika aku berbohong padamu lagi, semoga aku disambar petir. Hei, jangan katakan hal seperti itu. Kalau begitu, Zhu Xiao, apakah kamu bersedia memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku? Tunggu, ada satu hal lagi. Apa? Pembunuh yang mencelakai ayahku saat itu.
Kamu juga mengenal orang ini. Siapa dia? Lu Jin. Apa? Dulu kamu buntu mencari pekerjaan. Itu juga Lu Cheng dan Sun Yingying. Beroperasi di balik layar, merusak reputasimu, dan memasang jebakan untukmu. Aku sudah menyerahkan bukti kepada polisi. Sekarang, aku perkirakan mereka sudah di penjara, saling menemani seumur hidup mereka. Jadi begitu rupanya. Gadis kecil kebenaran kini terungkap. Kau bisa menyetujuinya sekarang kan? Tepat sekali. Seorang pemuda yang begitu setia dan kaya. Di mana lagi kau bisa menemukan yang seperti itu? Cepat katakan ya padanya. Kalau begitu itu tergantung pada kinerja masa depanmu. Kamu bilang ya padaku. Dengan enggan. Kurasa begitu. Itu luar biasa. Satu tahun kemudian. Ruang VIP rumah sakit. Bagaimana dokter? Selamat ketua Lu atas kelahiran putra Anda, dan mereka kembar. Zhu Xiao, apakah kamu mendengarnya? Kita punya anak. Mereka adalah anak-anak milik kita berdua. Hati terhubung. Dengan gembira menyambut anak-anak berharga, romansa yang membentang 3 kehidupan berhasil terungkap. Sebelum ini, semua kesulitan, masalah, dan penyakit telah sepenuhnya dihilangkan